Baiklah, kita mulai sesi berikutnya, yaitu sesi resep-resep herbal atau formula yang bisa digunakan untuk gastritis atau saat Ramadan ini. Bisa kita juga buat minuman ya, minuman-minuman herbal, minuman-minuman yang membantu lambung kita, ya, mah kita, gastritis kita. Sebelum kita mulai, alamat Rumah Sehat Indonesia, Jalan Ruyung, Blok A20, nomor 7, RT 04, RW 04, Kafling PTB DKI, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Atau bisa searching di Google Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa, YouTube saya, RM Alfian MSI, jangan lupa subscribe, agar saya update-update lagi, dan bisa dilihat di sana, didengar di sana yang ketinggalan ya. Bagi yang ketinggalan nanti saya upload di sana, jadi bisa direview kembali ya. Atau website saya di www.klinikhajialai.com. Tetap stay at home. Jika kita tidak penting-penting ya, mending kita di rumah ya. Insyaallah di rumah pun bermanfaat ya, apalagi saat wabah ini kita lebih sering berkumpul dengan keluarga kita ya, hikmah di balik wabah ini. Terus kita juga biasanya kan mal-mal rame ya, kita sampai ngantri untuk buka bareng ya, rame banget sampai kita bisa reserve ya. Nah, dengan wabah ini kita bisa ambil hikmahnya ya, kita ambil segi positifnya lah ya, karena kita wabah seluruh dunia ya, jadi kita ambil hikmah positifnya agar kita tidak stres ya, kita bisa masak di rumah ya, lebih sehat ya, karena kita nggak tahu di luar. Kalau di rumah kita tahu apa yang kita masukkan, apa yang kita masak, apa yang kita buat, kita tahu semua ya. Jadi saatnya lah di rumah kita berkumpul bersama keluarga, kita mencoba resep-resep baru ya, kita cari-cari tahu ya, bikin apa. Kadang-kadang di WhatsApp saya juga saya update ya, sesekali bikin apa ya. Mungkin nanti kalau ada yang sudah WhatsApp ke saya ya, kalau bisa lihat di status saya, silahkan ya. Kadang-kadang saya update di status ya, kadang-kadang juga di YouTube ya, tapi kadang-kadang YouTube tuh terlalu lama di-upload, jadi kadang-kadang saya ngambil simple di WhatsApp. Dulu di Instagram juga, cuman repot juga ya, banyak banget ya, akhirnya di WhatsApp aja deh gitu. Nah, kita masuk ke resep stamina dan mah ya, jadi bisa untuk stamina, bisa untuk mah. Nah, ini di sini ada dua resep ya. Ini resep yang pertama, nanti ada resep yang kedua. Nah, ini pun juga bisa kita buat untuk menu berbuka ya, menu berbuka. Jadi sebelum kita berbuka bisa kita bikin ini ya. Banyak di restoran-restoran menyediakan minuman herbal dengan harga yang segelasnya lumayan lah ya, ada yang 50.000 ya, ada yang 35.000 ya, bermacam-macam harga. Nah, itu kita bisa buat dan rasanya insya Allah sama gitu. Jadi kenapa kita tidak buat gitu. Nah, kemarin saya bikin resep kopi ya, tapi janganlah bagi yang mah ya, karena resep itu bagi yang normal ya. Jadi kopi saya bikin espresso ya, saya modifikasi ya, di WhatsApp ada ya, tapi bagi yang mah jangan ya, nanti kambuh. Kalaupun pengen banget ya, bisa gunakan resep ini dulu ya sebelum minum kopi ya. Tapi kalau yang sudah luka jangan, saya sarankan jangan ya kalau bagi yang sudah luka, karena dia akan perih ya, perih melilit, kadang-kadang keringat dingin ya, begak, kembung, heartburn ya, kayak rasa terbakar, reflux ya, macam-macam lah gejala-gejalanya ya. Kadang-kadang sampai di jantungnya nyeri, tertekan, padahal bukan jantung. Nah, kita bisa membedakan juga ya antara jantung dengan lambung ya, dengan mah atau gastritis. Kadang-kadang orang
Oh, saya sakit nyeri di dada sebelah kiri, saya jantung, ya. Belum tentu, ya. Orang mah pun gastritis bisa nyeri di jantung sebelah kiri, ya. Kenapa? Karena letaknya lambung itu di tengah ke kiri, yang menekan jantung. Kalau dia lagi asam lambungnya meningkat. Jadi kalau jantung biasanya di aktivitas, saat aktivitas dia sesak, dia ngos-ngosan. Ya, aktivitas itu dia jalan cepat atau naik turun tangga atau ngangkat-ngangkat, ya, dia sesak. Nah, itu jantung biasanya. Tapi kalau dia diem-diem aja, duduk-duduk manis, ya, apalagi kalau dia setelah makan makanan yang tadi saya sebutkan yang bergas, ya, yang meningkatkan asam lambung, ya, yang melukai mukosa lambung, ya, tiba-tiba dia keringat dingin, sesak, ya, saat diam-diam, ya, pokoknya nggak nyaman, ya, keringat dingin, mual, nyeri, ya, tertekan di dada, ya, kepalanya kelengan, ya. Nah, orang mah atau gastritis bisa juga menjadi vertigo, ya. Jadi kita harus tahu juga patofisiologi penyakit, penyebab-penyebabnya. Jadi sesuatu hal ada bermasalah, pasti ada masalahnya di tubuh kita, ya. Itu warning, merupakan sinyal, ya, kita sakit, kita ada keluhan, itu sinyal. Oke, kita masuk ke stamina dan mah, ya. Siapkan pena dan kertas. Saya sebutkan sekarang 100 gram kunyit, 100 gram temulawak, 50 gram jahe, 30 gram kencur, 20 gram serai, 20 gram kayu manis, 7 gram lada hitam, air 1,5 liter menjadi 1 liter. Oke, saya ulangi. 100 gram kunyit, 100 gram temulawak, 50 gram jahe, 30 gram kencur, 20 gram serai, 20 gram kayu manis, 7 gram lada hitam, 1,5 liter air menjadi 1 liter. Jangan lupa, lada hitam ini membuat panas. Jahe juga membuat panas di lambung. Tetapi, kenapa saya buat? Karena ada kunyitnya. Jangan lupa, kunyit dan temulawak, ya. Tapi perbandingannya harus lebih besar dibandingkan jahe sama lada hitam. Tapi kalau memang yang sensitif bisa dihilangkan, ya. Yang memang sensitif yang sudah luka boleh dihilangkan atau jahenya dikurangin, ya. Ladanya dikurangin, ya. Oke. Sudah paham, ya? Nah, cara membuatnya kita cuci bersih, potong-potong semua bahan, ya. Rebus dengan air 1,5 liter, api kecil, ya, hingga menjadi 1 liter. Bisa kita tambahkan gula aren, ya, secukupnya. Bagi yang nggak ada diabetes, ya, boleh pakai gula aren, lebih enak, ya. Gula batok lebih enak. Saya kemarin menggunakan gula batok dari Palembang. Nah, itu sangat enak banget, ya. Untuk bikin cuka pempek juga enak. Tapi hati-hati yang asam lambung, ya. Cuka pempek bisa meningkatkan asam lambung, ya, karena dia ada asam Jawa, ya. Ya, asam Jawa, walaupun asam Jawa dia akan meningkatkan, ya, terus ada cabenya lagi, ya, itu. Nah, ini resepnya gula aren dari Palembang, enak banget, ya. Nah, bisa kita minum, ya, untuk sore hari, ya, atau pagi hari, pas subuh, ya, boleh, ya. Nah, ampasnya bisa kita gunakan untuk parem-parem di sendi-sendi kita, ya. Tapi ada kunyit, ya, agak kuning jadinya, ya, karena kunyit bikin warna kuning, ya. Jadi kalau mau pakai yang tertutup, nanti bingung, nanti orang sangka orang penyakit kuning nanti, ya, padahal dari kunyit, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita herbal yang bisa meningkatkan stamina tadi, ya. Nah, sekarang herbal yang resep kedua, ya, sama, dia bisa meningkatkan stamina kita, imunostimulan atau imunomodulator, dan bisa untuk lambung kita, ya. Tapi bagi yang sensitif jahe bisa dihilangkan, ya, karena orang lambung kadang-kadang jahenya sensitif. Tapi karena ada kunyit dan temulawak biasanya aman, ya. Ini pengalaman praktisi yang saya sudah praktek 10 tahun, ya, alhamdulillah ada 10 tahun.
Jadi setiap case itu saya catat, ya, setiap case itu saya perhatikan, saya pelajarin, ya. Jadi praktisi ilmu yang sudah dialami, ya. Sama ya ilmu yang di S2 herbal, ya saya juga ngambil S2 herbal di UI, alumni di sana, jadi saya terapkan, ya, ternyata sangat bermanfaat dan sangat berhubungan, ya. Yang pertama kunyit 2 jari, ya. Jadi kita tidak pakai gram, ini pakai jari aja biar gampangnya. Kunyit 2 jari, ya. Temulawak 1 jari, jahe 1 jari, kelor, ya, daun kelor 20 helai atau setangkai, peppermint atau daun mint, ya, 7 helai daun, serai 1 batang. Saya ulangin, kunyit 2 jari, temulawak 1 jari, jahe 1 jari. Kalau memang tidak enak, merasa kurang nyaman, setengah jari, ya. Kelor 20 helai atau setangkai, peppermint 7 helai, serai 1 batang. Nah, semua bahan dicuci bersih. Bahan-bahan seperti kunyit, temulawak, jahe, serai dikeprek dulu, ya. Cara penyajian, rebus air 1,5 liter dengan api kecil. Jangan lupa api kecil ditutup, ya. Gunakan panci stainless, pirek, tanah, ya. Jangan aluminium, ya. Nanti dia tererosif dengan bahan-bahan aluminium, ya. Nah, semua bahan-bahan tadi menjadi 1 liter. Ya, bisa kita untuk 5 orang boleh, ya, sajikan untuk 5 orang bisa, ya. Nah, jadi di puasa tadi, Ramadan tadi sudah saya sebutkan, cara makanannya sudah saya sebutkan, ya. Terus resepnya sudah saya sebutkan, ya. Nah, tinggal kita mengatur pola makan kita. Jangan 4 sehat 5 sembarangan, ya. Ingat, ya, 4 sehat 5 sembarangan. Jadi kalau lihat dengar Pak Alfian pasti ingat 4 sehat 5 sembarangan, ya. Itu moto kita. Kenapa saya ulang-ulangin supaya kita ingat, oh iya, ini 4 sehat 5 sembarangan. Akhirnya kita bisa merevisi makanan yang bisa kita makan, ya. Kita melihat, oh makanan ini nggak boleh, ini kurangi, ya. Ini yang bagus, yang sehat, ya. Jadi kita bisa menjadi tenaga kesehatan sendiri, ya. Tenaga kesehatan buat diri sendiri atau buat lingkungan kita, ya. Pokoknya dengerin aja, insya Allah bermanfaat, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, sangat bermanfaat insya Allah, ya. Dan itu pengalaman saya praktek, menjadi praktisi 10 tahun, terus juga saya sekolah, sekarang saya sekolah lagi, ya. Saya ngembangkan ke tulang, ya. Memang tulang ini sudah lama juga, ya, saraf kejepit, HNP, terus posisi dislokasi itu sudah lama sebenarnya. Cuman saya mencari tambahan-tambahan ilmu lain, ya, yang mungkin belum saya pelajarin untuk menambah lagi. Karena mencari ilmu itu kemana aja, dan jangan lupa salurkan lagi, ya, agar Allah berikan lagi ilmu-ilmu yang baru, insya Allah, ya. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza maridtu fahuwa yashfi. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan penyakitku. Quran Asy-Syura 80. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan saya suka bercanda orangnya. Mohon maaf lahir batin, ya, selama Ramadan ini, yang lalu, yang sekarang, dan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.